Dan ini sangat menyedihkan hati kita. Tuhan Yesus menyatakan bagi kalau kehidupan keagamaan kita, kesalehan kita tidak lebih daripada mereka, kebaikan kita tidak melebihi daripada mereka, kita tidak mampu bagi kerajaan surga. Kita melakukan kebaikan bukan karena keselamatan, tetapi karena kita telah menerima keselamatan itu. Maka kita meresponinya dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, hal yang kedua yaitu relevansi. Yesus memainkan metafora, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Relevansinya bagi kita, setiap orang membutuhkan terang, setiap orang membutuhkan garam. Kalau di zaman Yunani kuno, ada satu kelompok tidak bisa hidup tanpa garam. Dan barangkali kita sampai saat ini, kalau tidak ada rasa, barangkali kita tidak bisa hidup. Nah, abuman nasio goda terganggu sudah kita, terganggu. Itu membuktikan bahwa garam itu sangat dibutuhkan dan terang itu sangat dibutuhkan. Demikian kita, dimanapun kita berada, dibutuhkan oleh orang lain. Dimanapun kita berada, diperlukan oleh orang lain dan diharapkan oleh orang lain. Bukan sebaliknya. Masuk perkumpulan, lalu waktu hari nama kesana, lalu Harazaki, jadi Solo busi dulu. Berarti itu tidak dibutuhkan. So satu perkumpulan, lalu tu hari nama balong, lalu semua, ini lupa, harus yang itu dah. Fangam dulu dan ada namanya bagamu bulu. Alai Solo busi dulu dah. Berarti tidak dibutuhkan. Ya. Kalau dibutuhkan, naloya ia pun dicari karena dia sangat dibutuhkan. Dan ini peranan kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita berada, di lokasi, di lingkungan, di tempat pekerjaan, kita dibutuhkan. Amin. Dibutuhkan. Dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, garam, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu adalah berbicara mengenai identitas. Identitas kita itu. Walaupun ada beberapa orang yang berkhotbah bagian ini berkata begini, jadilah garam, jadilah terang. Tapi malam ini saya mau sampaikan bagi kita, Tuhan Yesus tidak berkata begitu. Jadilah, bukan jadi. Kamu adalah. Dan ini satu yang harus kita selidiki. Kamu adalah. Yesus tidak berkata jadilah. Jadilah terang, jadilah. Bukan seperti itu. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Berarti ini adalah identitas kita. Garam dunia, terang dunia, identitas kita. Orang percaya. Identitas kita menjadi gerak, garam, menjadi terang itu bukan bagian kita, bukan wewenang kita. Itu karya Yesus di atas kayu salib yang memindahkan kita dari kegelapan, membawa kita kepada terang yang cahaya, yang mengubah hidup kita dari yang tidak ada rasa, tidak ada artinya, menjadi berguna. Sekarang sudahkah kita memainkan peranan kita sebagai terang dan garam dunia? Sekarang kita masuk pada bagian inti khotbah saya malam ini, yaitu garam dunia dan terang dunia. Di ayat 13 saya akan baca bagi kita. Kamu adalah garam dunia,
jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tentu fungsi garam barangkali banyak. Masing-masing kita sudah tahu banyak sekali fungsi garam. Tetapi di bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk memahami bagian ini. Jangan kita memahami secara anakronistik atau anakronisme. Anakronisme seperti begini. Sesuatu yang kuno kita lihat dengan kacamata modern. Nah, kita akan salah. Kita salah. So, salah satu contoh begini. Ada dulu pernah bertanya, firman Allah kalian kok tidak jelas? Tidak jelas bagaimana? Dia berkata kira-kira jam 1, kira-kira jam 3. Kok nggak bisa dia sebutkan? Jam 1 kurang 5, jam 1 lewat 5. Itu kan jelas, detail dia. Nah, lalu saya berkata begini, kalau firman Allah saya berkata seperti itu, jam 1 lewat 5, jam 1 kurang 5, saya tidak percaya bahwa itu firman Allah. Ya kenapa? Karena masa itu tidak ada arloji. Tidak ada arloji pada waktu itu. Orang melihat waktu dengan bayangan matahari. Nah, ini maksudnya kacamata dengan sesuatu yang kuno dilihat dengan kacamata modern. Nah, yang detail itu jam 1 lewat 5 itu tuntutan orang modern. Tuntutan modern. Karena sekarang sudah ada jam. Bahkan kalau Fuero di teman mengundang setiap orang ada HP, ada jam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, di bagian ini ada dua fungsi utama daripada garam. Yang pertama, mengasinkan. Nah, ini tidak perlu dijelaskan karena rata-rata ibu-ibu ini yang sudah profesional mengalami. Memberi rasa. Yang kedua adalah mengawetkan. Ini fungsi utama garam. Memberi rasa. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai garam, mampu kita memberi rasa pada dunia. Memberi rasa. Karena dunia ini sudah hambar, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini telah hambar dan Yesus memilih kita untuk memberi rasa kepada dunia ini. Persoalannya, jangan-jangan kita selama ini sudah hambar, tidak ada rasa. Sementara orang tidak pernah merasakan bahwa kita itu adalah garam. Persoalannya adalah rasul kita garam dunia. Karena sudah hambar. Karena tindakan kita tidak sesuai dengan identitas kita. Perbuatan kita tidak sesuai dengan identitas kita. Yang kedua, yaitu mengawetkan, fungsi yang kedua. Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai garam untuk mengawetkan dunia ini. Karena dunia ini sudah membusuk. Kita hadir untuk mengawetkan dunia ini. Dan kadang-kadang kita sangat yakin dengan garam ini, bahwa dia benar-benar gentleman untuk mengawetkan. Kadang nata oleh ikan rebus, belum tentu ikan rebus dengan siapa yang merupakan. Tapi bermiholawan, mohon maaf, ikan asin, bukan ikan rebus. Belum tentu ikan asin dan Malaysia yang merupakan. Tapi bermiholawan sudah diasinkan. Begitu percaya itu. Karena garam itu mampu mengawetkan. Yang berjam-jam memang, tapi lawan nolak binasi sudah percaya si baiklah. Meyakinkan. Masalah persoalan di dalam kehidupan orang percaya
orang lain tidak pernah merasakan kehadiran kita sebagai garam dan terang dunia. Bagian selanjutnya ada penjelasan di sini. Salah satu yang mengagetkan kita apabila kita tidak ada rasa, garam itu sudah hambar. Kita akan baca. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bagaimana memahami ini? Saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Pernah garam di rumah hambar? Lalu begitu hambar dibuang dan diinjak orang? Hah? Hah? Bagaimana caranya hambar? Terlalu banyak. Hah? Terlalu banyak. Tapi Jadi hambar rasanya dibuang. saya rasa di zaman modern ini garam tidak ada hambar. Lalu sementara dia mengawetkan kok bisa busuk? Kalau terlalu banyak dibuang bermaksudnya. Nah ini tadi yang saya maksudkan, sesuatu yang kuno yang kita lihat dengan kacamata modern. Karena di zaman Yunani kuno, untuk mendapatkan garam itu di laut, dan kadar garamnya itu 30 derajat, sehingga nalata ilmu lagi pada lalu rita karena kadar garamnya sangat tinggi. Dan bentuk garam pada waktu itu macam batu dia dibuang, sehingga ohiomu namorino sekali morino lalu mengubah nasionnya, lalu tes nano asin taheta, sehingga nasering mufakir garam daun hambar, tidak ada rasa lagi. Ada sampai 3 kali 4 kali kita gunakan untuk masak, tapi saya hati asin, bukan macam zaman sekarang. Nada asin pada waktu itu kebiasaan orang Yunani pada waktu itu, kalau sudah tidak asin mereka buang di dalam, karena dia berbentuk batu lalu diinjak orang. Nah, itu perumpamaan itu yang disampaikan Yesus, pemahaman seperti itu yang disampaikan pada Yesus pada murid-muridnya pada waktu itu. Ketika garam itu sudah hambar, lalu dibuang orang dan diinjak orang. Ini sangat menyedihkan bagi kita sebagai orang percaya. Dan bukan hanya dibuang kita kalau tidak ada rasa, tetapi dilecehkan oleh orang lain. Ketika kita tidak mampu memberikan rasa kepada orang lain. Lawal jemaat kasih filia. Bahan lagu-lagu ini. Masih sih. Ufagio, ufagu rumah sama sinama tak. Malah usah gitu, semua langit. Bukan hanya tidak berguna lagi, kita bukan hanya tidak berguna, tetapi dilecehkan oleh orang ketika kita tidak mampu memberikan rasa kepada orang lain. Garam yang sudah hambar dibuang dan diinjak orang. Itu maksudnya. Ketika tidak ada kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, tidak mampu memainkan peranan kita sebagai garam, dan orang lain tidak merasakan keasinan kita, tidak merasakan sesuatu dalam kehidupan kita, maka orang melecehkan kita. Lalu Sozinuna terkenal pada dunia, alai na zaya dulu, beamai bagi kola bangiku. Sangat terkenal. Kita akan hidup sia-sia ketika kita tidak bisa memainkan peranan kita sebagai garam dunia. Bukti kalau kita sudah memainkan itu, orang lain merasakan keasinan kita. Orang lain merasakan rasa dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua di tempat ini sudah memainkan peran. Amin. Amin. Boleh ragu-ragu, main mau tak kerja.
Nah, Nasruddin sempat melaksanakan sebelumnya, besok masih ada kesempatan. Beri rasa kepada orang lain. Beri rasa kepada orang lain. Bagi solusi di Yesus. Ini lo ngomong kan. Rupanya fabu gahimana bagi lalu. Tengah uras beras, lebih ke uras. Tengah lebih ke rasa asin. Rasa pengaruh yang tuh. Tengah asin itu mengaruh garam itu tapi rasa gula. Garam sesuatu garam, kata fakir garam tapi rasanya manis. Oh itu bukan garam. Yang membuktikan dia garam adalah asin. Nasol mendal selamada naimor tak ubah itu. Amin. Amin. Tak ubah itu. Kita tetap pada pendirian kita. Kalau garam hasilnya itu asin, itu yang membuktikan dia garam. Baru ya kadang-kadang data beda kemana garam mana gula, agak-agak mirip-mirip. Tapi setelah kirain, oh ini garam, ini garam. Kita menaikkan peran kita ya. Jangan sampai kita dilecehkan oleh orang-orang lain. Jangan sampai dilecehkan kita oleh orang-orang dunia ini. Oleh karena kita tidak mampu memainkan identitas kita. Lalu Pak, selalu keluaran bahan mana gemutan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, hal yang kedua, yaitu metafora yang kedua, yaitu terang dunia. Saya akan baca bagi kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus menggambarkan kisah, kamu adalah terang dunia. Yesus menggambarkan kita, merefleksikan kita sebagai terang dunia. Rumah, Yesus menggambarkan kita rumah di atas gunung. Tidak mungkin tidak kelihatan. Tetapi seringkali kita tidak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan terang. Sehingga suira bazingada, ita bazingara, lelai labaya ita, bermete mereka di ehaka. Lawa ayamu dadai, magulu-gulu bau suku-suku. Sehingga lihat dihaga. Badaulah ilaita karena kita tampil beda. Mereka gelap, kita datang sebagai terang. Demikian firman Allah, tidak mungkin orang menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantang. Apa itu gantang? Kalau di Yunani itu alat ukur buah-buahan, biji-bijian, dan volumenya itu 8,7 liter. Sobat na pernah mengilang beruta mane raga-raga ya, tapi itu sejenisnya lah, tengah tahu ya, tapi pemahamannya mane raga-raga. Nata ilah ukur bensin dal, itu termasuk gantang. Nah, lalu ada orang menyalakan susah menyalakan pelita langsung yang bakal kira-kira sudah habisannya ada nih hasilnya. Mama rahasia urifin atau apalagi naga ini pun kayak kita masuk suka itu saya murah nasa pakai pasti ya pembedaannya enak. Begitu susah langsung yang baru gantang dan kira-kira nih sebenarnya ada kira-kira tak paham. Bagi apa sehat nih sebenarnya. Marbarasi ya ibu tunu yang dia bakal itu sehingga cahaya itu tidak nyata bagi orang lain. Yesus menggambarkan kita sebagai rumah di atas gunung. La ilaita. Lihat isi lemangila naya obahin. Pernah rakadi kita pernah manurita beberapa stans bagi bumi.
Wata ila suno mo baliyaw karena ada lampu. Oh, rupanya suno mo ya wata. Karena ada lampu, ada cahaya. Demikian kita sebagai anak-anak Allah. Wala ila ita wa ono wala karena ada cahaya. Kita memancarkan cahaya Kristus bagi orang lain. Saya mau beritahu bagi kita cahaya yang sesungguhnya adalah Yesus. Di Yohanes pasal 8 itu, akulah terang dunia. Sehingga terjadi di ayat terakhir minggu saya akan baca bagi kita. Demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Diibaratkan kita ini sebagai kaca, sumursa center. Ini Kristus bercahaya, kita kaca memantulkan cahaya itu. Ini maksudnya. Sehingga dengan perbuatan baik ini, orang ini merasakan cahaya ini, mereka memuliakan ini, bukan kita yang dimuliakan. Seringkali karakter ilahi tidak nampak di dalam kehidupan kita karena kita tidak mampu memainkan peranan kita sebagai terang. Seringkali Tuhan tidak dimuliakan dalam kehidupan kita oleh karena kita tidak mampu melakukan kebaikan, tidak mampu memberikan terang kepada orang lain. Nah, soalnya kau kita bawa gemi-gemi, tinggal suruh terang kita. Otak ila bawa gemi, semangat kita pada umur juga tuh. Nah, ini yang susah. Dan bagaimana ini Tuhan bisa dimuliakan lewat pribadi kita, sementara cahaya itu tidak bisa kita berikan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kita semua yang hadir di tempat ini, Yesus telah menentukan kita. Kita adalah terang, kita adalah garam dunia. Dan marilah kita memainkan peranan ini, sehingga lewat kita nama Tuhan dimuliakan. Dan ini target utama dalam kehidupan kita. Setiap yang kita lakukan itu bukan kita yang dipuji. Jangan kita yang dipuji, tetapi Bapa yang di sorga yang dimuliakan. Tetapi nan salwa dan podu teu ayaya na amuata dan letifodu si teu ayaya teu ayaya dengan bawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, marilah kita memainkan peranan ini. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah garam dan kita adalah terang dunia. Sehingga lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, nama Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.